Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Salam Lestari. Yang terhormat, Ibu Irnin, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perilaku Organisasi, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan materi persepsi dan pengambilan keputusan individu untuk presentasikan hasil dari kerja kelompok. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama saya, Muhammad Abdul Salam dengan 3 NIM belakang 078. Saya Haikal Farafi dengan 3 NIM belakang 185. Saya Era Widiana dengan 3 NIM belakang 273. Saya Tauhid Alfikri Yuda dengan 3 NIM belakang 274. Yang pertama ada materi mengenai definisi persepsi dan juga definisi keputusan yang akan disampaikan oleh Saudara Haikal Farafi. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai definisi persepsi dan juga definisi keputusan. Yang pertama, definisi persepsi dan definisi keputusan menurut sumber utama, di mana di sumber utamanya kita memakai bukunya Robbins. Menurut Robbins, persepsi adalah proses di mana kita mengatur dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan kita. Apa yang kita rasakan bisa sangat berbeda dari kenyataan objektif. Lalu, definisi keputusan menurut Robbins, di mana individu membuat keputusan atau pilihan dari 2 atau lebih alternatif. Biasanya, pengambilan keputusan bersifat lebih objektif daripada subjektif. Dan juga pengambilan keputusan tiap individu dipengaruhi oleh persepsi dari masing-masing individu. Lalu ada definisi menurut 2 sumber lain, di mana definisi persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. F.B. Hakim, P.E. Yunita, D. Supriyadi 2021. Secara sederhana, persepsi dapat dikatakan sebagai peristiwa yang pernah dialami dan saling berhubungan dan didapatkan dengan mengaitkan beberapa informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Listiani 2018 mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa atau diorganisir, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna. Lalu, menurut Rahadi dan Susilawati 2019, persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Kemudian, definisi keputusan menurut sumber lainnya, di mana pengambilan keputusan adalah suatu penentuan pilihan yang harus diambil dalam suatu masalah atau peristiwa yang ada. Menurut Rahadi dan Susilawati 2019, pengambilan keputusan atau decision making adalah kegiatan untuk menilai atau menentukan pilihan yang diambil dari beberapa perhitungan dan alternatif yang ada. Menurut F.B. Hakim, P.E. Yunita, dan D. Supriyadi 2021, pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problem yang dihadapi. Terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tauhid Alfikri Yuda. Silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Saya di sini akan menyampaikan tentang teori persepsi dan juga teori pengambilan keputusan dari sumber utama, yaitu dari buku Robbins. Yang pertama itu ada teori atribusi, di mana teori atribusi ini menjelaskan cara kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna yang kita berikan pada perilaku mereka. Lalu ada teori Gestalt,
yang dimana teori ini menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Lalu yang terakhir ada teori konstruktivisme, yang dimana teori ini mempelajari tentang membangun perspektif tentang berbagai hal dan membangun makna berdasarkan pengalaman kita. Lalu ini ada teori pengambilan keputusan. Jadi menurut Brinklow tahun 1977 ini menyampaikan ada berbagai aliran yang menampilkan teori-teori pengambilan keputusan yang berbeda. Yaitu yang pertama ada aliran birokratik, di mana teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam suatu organisasi. Tugas dari eselon yaitu melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya. Lalu ada aliran yang kedua yaitu aliran manajemen saintifik. Jadi teori ini tuh menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang ketiga ada aliran hubungan kemanusiaan, di mana teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik apabila lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran, serta dalam pengambilan keputusan dan konflik internal. Lalu ada aliran rasionalitas ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi keluaran atau output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Lalu yang terakhir ada aliran satisficing, di mana aliran ini tidak mengharapkan satu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Sekian, saya serahkan kembali ke moderator. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pengambilan keputusan dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi, konsep diri, dan value dalam suatu organisasi. Di mana jika semua variabel tersebut memiliki nilai dengan kualitas yang tinggi, maka bisa disimpulkan akan memengaruhi kualitas dari pengambilan keputusan organisasi, yang pada akhirnya berdampak pada hasil yang diinginkan. Pemimpinan yang kuat akan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan suatu organisasi, sedangkan pemimpinan yang lemah akan membuat organisasi kurang berkembang karena tidak dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam organisasi. Next. Setelah melakukan studi pustaka atau kajian literatur mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu, Kiai di pondok pesantren pada buku Perilaku Organisasi karya Robbins dan didiskusikan secara kritis dengan literatur ilmiah lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan Kiai untuk menentukan bagaimana keputusan seharusnya diambil di pondok pesantren, dan apa yang dapat dilakukan seorang Kiai untuk memperbaiki pengambilan keputusan mereka. 5 langkah tersebut adalah: pertama, itu ada menganalisis situasi; yang kedua, memahami bias; yang ketiga, mengkombinasikan analisis rasional dengan intuisi; yang keempat, memilih gaya pengambilan keputusan yang relevan untuk kasus yang spesifik; dan yang kelima adalah meningkatkan kreativitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Era. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan dengan bidang lain. Keterkaitan persepsi dan pengambilan keputusan dengan bidang lain dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pemasaran dan perilaku konsumen. Persepsi konsumen terhadap merek atau produk sangat memengaruhi keputusan pembelian. Sebagai contoh, jika konsumen memiliki persepsi positif terhadap kualitas dan citra merek tertentu, mereka lebih cenderung memilih produk tersebut dibandingkan dengan pesaingnya. Namun di sisi lain, pengambilan keputusan individual konsumen seringkali dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap harga, manfaat, ataupun kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan iklan dan strategi branding untuk membentuk persepsi positif guna mempengaruhi keputusan konsumen.
Keterkaitan yang kedua yaitu psikologi dan perilaku organisasi. Dalam organisasi, persepsi karyawan tentang lingkungan kerja, manajemen, dan juga budaya organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan individual terkait loyalitas, produktivitas, atau bahkan keputusan untuk tetap bekerja atau berhenti. Persepsi tentang keadilan atau penghargaan dalam organisasi dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Pengambilan keputusan di saat krisis selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, karyawan dan pemimpin bisnis terpaksa membuat keputusan yang sangat sulit di tengah kekacauan, kebingungan, dan ketidakpastian. Misalnya, seorang analis senior di Forrester menyatakan bahwa COVID-19 mengakibatkan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ditambah dengan informasi yang masuk dengan cepat, suatu kombinasi yang membuat orang tidak memiliki pola tentang apa yang harus dilakukan dan tidak memiliki kemewahan waktu untuk mempertimbangkan dengan matang bagaimana cara menanggapinya. Para pengambil keputusan sangat rentan terhadap bias dan distorsi selama masa krisis. Misalnya, lembaga pemeringkat kredit ahli cenderung memberikan peringkat negatif atau pesimis terhadap kelayakan kredit selama masa krisis. Bahkan ketika kelayakan kredit orang atau organisasi yang menjadi target tersebut tidak akan terpengaruh oleh krisis. Lebih jauh lagi, keputusan yang dibuat selama masa krisis cenderung lebih bermuatan emosi dan intuitif. Tekanan krisis tidak hanya menambah kecemasan dan emosi negatif pada keputusan-keputusan yang biasa diambil, tetapi keputusan-keputusan itu sendiri mungkin menjadi sangat rumit, seperti bagaimana dokter dan perawat harus membuat keputusan yang sangat sulit tentang siapa yang akan menerima perawatan selama pandemi COVID-19. Terkait dengan itu, keadilan dan etika dalam pengambilan keputusan memainkan peran besar di dalam masa krisis. Memang persepsi tentang keadilan sangat penting selama masa krisis yang mempengaruhi sikap karyawan dan reaksi pelanggan. Konsumen selalu memperhatikan dan mereka waspada terhadap tindakan yang diambil perusahaan. Hasilnya, nilai-nilai perusahaan ini tampak melalui tindakan mereka. Oleh karena itu, para pemimpin harus meminta masukan dan arahan dari karyawan dan pelanggan mereka saat mengambil keputusan selama krisis. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian tadi pemaparan dari kerja kelompok kami. Berikut ini ada daftar pustaka mengenai literatur apa saja, referensi apa saja yang kami gunakan dalam hasil kerja kelompok kami. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.